Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang cerita pendek. Perkenalkan, nama saya Farhanuddin Eka Priyatna. Perkenalkan, nama saya Johnson Moren Benedik. Perkenalkan, nama saya Karlina Novira. Perkenalkan, nama saya Kartika Permanasari. Perkenalkan, nama saya Mahendra Anastasia Lobawono. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian cerita pendek. 1. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa pendek dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. 2. Cerita pendek pada umumnya cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk atau sekitar 10-30 menit. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek dari novel. Yang kedua, tulisan kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak melukiskan seluruh kehidupan tokoh. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk. Yang keenam, para tokoh dilukiskan mengalami konflik sampai penyelesaian masalah. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata ekonomis. Yang kedelapan, meninggalkan kesan mendalam untuk pembaca. Kesembilan, menceritakan sesuatu dari perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Yang kesepuluh, beralur tunggal dan lurus. Yang kesebelas, penokohan sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Struktur cerpen. 1. Abstrak. Pendahuluan yang menyatakan serangkaian peristiwa yang menjadi inti pokok cerpen, atau gambaran umum mengenai teks cerpen. Unsur ini bisa tidak ada dalam suatu teks cerpen atau opsional. 2. Orientasi. Latar cerita pendek yang menggambarkan waktu, tempat, dan suasana berdasarkan alur ceritanya. 3. Komplikasi, yaitu titik di mana tokoh utama mulai mengalami permasalahan atau konflik yang bermunculan. Biasanya peristiwa-peristiwa permasalahan tersebut ditulis menggunakan hubungan sebab akibat. 4. Evaluasi, yaitu suatu bagian di mana sang tokoh utama sudah mencapai puncak atau klimaks dari permasalahan yang dialaminya dan sudah mulai mendapat titik terang. 5. Resolusi, solusi yang ditulis atas permasalahan tokoh tersebut. 6. Koda, bagian akhir atau penutup dari cerpen, berisi tentang amanat yang dituliskan oleh pengarang kepada pembaca. Ciri kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja tidak langsung. Yang keenam, menggunakan kata dialog. Yang terakhir, menggunakan kata sifat. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. 1. Nilai religius. 2. Nilai moral atau etika. 3. Nilai sosial. 4. Nilai budaya. 5. Nilai estetika. Contoh penggalan cerpen. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkung di penjara.